Stay at home. Itulah slogan yang mungkin kamu sering dengar akhir-akhir ini, di mana setiap warga harus berdiam diri di rumahnya agar penyebaran COVID-19 ini segera berakhir. Namaku Fatan. Aku tinggal di Banjaran, tak jauh dari terminal Banjaran. Rumahku masuk ke dalam salah satu gang di sana, di mana beredar satu kabar, gang di rumahku itu angker. Tak jarang setiap yang melakukan ronda malam sering diganggu di sekitar gangku itu. Gang yang angker itu berada di ujung setelah melewati rumahku. Pernah ada satu cerita, penjual nasi goreng lari terbirit-birit melihat ada sosok pocong berdiri membelakanginya. Tukang nasi goreng itu lantas memutar balik tidak jadi lewat gang itu. Lalu ada juga cerita tentang driver ojek online yang menerima pesanan makanan di sekitar gang itu. Dan ketika dia lewat gang itu, dia melihat satu sosok yang menyerupai pocong juga. Driver itu langsung menancap gas menjauhi sosok pocong itu. Namun kabar hanya kabar, mitos. Aku tepis semua perkataan warga sekitar. Ya, mungkin saja mereka membuat isu seperti itu hanya untuk menakut-nakuti saja, agar jalan tidak terlalu ramai. Itu pikirku. Aku salah satu orang yang tidak percaya dengan hal-hal mistis. Melihatnya pun belum pernah. Apalagi sosok pocong yang ada di gang itu, dekat dengan rumahku. Sampailah pada hari itu, sekitar jam 11 malam lebih. Ketika itu, aku sedang bermain game di handphoneku sambil menyeruput kopi. Posisiku berada di balkon di atas rumahku yang menghadap langsung ke gang yang katanya angker itu. Sebenarnya ada rasa penasaran. Apa benar ya? Gang depan rumahku itu angker. Malam semakin larut. Jam di handphoneku sudah menunjukkan jam 2 pagi. Beberapa kali mataku terpejam karena mengantuk ketika sedang bermain game. Karena sudah semakin berat mata ini, aku pun putuskan untuk mematikan handphone dan beranjak masuk ke dalam kamarku. Ketika aku akan berbalik masuk ke kamar dari balkon itu, tiba-tiba aku mendengar suara gaduh. Ya, suara itu berasal dari gang yang ada di bawah. Namun ketika itu aku tidak mempedulikan suara gaduh itu. Aku buka pintu kaca geser di balkonku itu, masuk ke dalam dan menutup rapat-rapat. Serta tak lupa juga menutup gordennya.
Aku mulai naik ke atas tempat tidur, menarik selimut, dan mulai terpejam. Namun belum terlelap, aku masih mendengar suara keheningan di malam itu. Ya wajar, jam 2 pagi. Sesekali ada suara anjing melolong. Suara-suara itu memang biasa ku dengar sebelum tidur. Sampai tiba-tiba sontak aku kaget dan langsung terbangun ketika mendengar suara kaca diketuk. Ya, ada yang mengetuk. Pintu kaca balkon kamarku. Aku langsung menengok ke arah pintu geser kaca yang untungnya masih tertutup gorden itu. Awalnya ketukan pintu itu pelan, namun lama-kelamaan suara ketukan itu semakin cepat, layaknya orang yang menggedor-gedor pintu balkon kamarku itu. Aku terdiam, kaku di atas tempat tidur melihat pintu kaca di balkon kamarku itu ada yang menggedor. Ada rasa penasaran ingin membuka pintu itu dan memeriksanya siapa. Tapi perasaan takut lebih besar ketika itu. Apalagi ketika sadar kamarku ini berada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang yang sengaja naik hanya untuk mengetuk atau menggedor-gedor pintu balkon ini. Aku coba beranikan diri kali ini. Aku bangkit dari tempat tidur, mendekati pintu kaca balkon itu. Suara ketukan itu pun masih terdengar. Kali ini terdengar makin melambat. Seketika itu aku sibakkan gordennya dan tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa di depan pintu kaca balkonku itu. Namun nampak ada bekas noda seperti cairan berwarna merah di pintu kaca itu. Aku pun membuka pintu kaca itu, mengambil lap kotor, lalu coba mengelap noda itu. Entah apa itu, cairan kental berwarna merah, warnanya seperti darah. Setelah noda itu aku lap, aku melihat ke sekitar. Keadaan sepi.
sepi sekali. Buru-buru, aku pun kembali masuk ke dalam kamar. Dan ketika aku akan menutup pintu balkon itu, loh, pintunya tidak mau menutup. Meski aku geser, pintu ini tidak bisa tertutup. Seakan-akan ada yang mengganjalnya. Aku coba berpikir positif, mungkin rel dari pintu geser ini yang macet, atau mungkin ada yang menyangkut atau apalah. Aku coba periksa. Ketika aku geser-geser, lancar. Tidak ada apa-apa, namun ketika aku akan menutup pintunya, seperti terhalang sesuatu. Belum sempat terjawab pertanyaanku itu, tiba-tiba bulu kuduku berdiri seketika, meremang ketika tercium bau yang sangat busuk seperti bau bangkai terbakar. Baunya sangat menyengat. Aku mulai mundur perlahan dari pintu balkon itu. Mataku masih tertuju pada pintu balkon kaca yang ketika aku sadar, pintu itu mulai bergeser sedikit demi sedikit dengan sendirinya. Dan tepat di sekitar pintu balkon yang terbuka itu muncul gempulan asap warna putih kehitaman, disertai suara geraman yang sangat menyeramkan. Gempulan asap itu kini mulai terlihat seperti membentuk sesuatu. Sampai akhirnya, astaga, gempulan asap itu semakin padat. Dan kini terlihat satu sosok terbalut kain putih lusuh dengan wajah yang terlihat menyeramkan. Itu pocong. Sosok pocong itu tepat berada di depanku. Matanya melotot dengan ekspresi yang terlihat datar. Kulit wajahnya seperti keriput keras, mirip tekstur kulit pohon dengan warna yang sangat gelap, seakan terbakar. Bau busuk yang menyeruak semakin tercium menusuk hidung, sampai sosok itu samar ku dengar berkata, "Geng." Aku benar-benar mematung, tidak bisa bergerak. Ketika berkata seperti itu, mulutnya terlihat seperti mengeluarkan belatung, membuatku ingin muntah. Matanya kini memerah dan menggeram menyeramkan. Mataku hanya terpaku pada sosok itu. Aku coba menutup mata, menutup telinga, sambil terus berdoa di dalam hatiku agar sosok itu hilang. Dan ketika aku buka kembali mataku, sosok itu sudah hilang. Kini kaki dan badanku sudah bisa digerakkan kembali. Buru-buru aku menutup pintu balkon itu, menguncinya dan berlari keluar dari kamar. Dan ketika aku turun ke bawah, kulihat kakakku masih belum tidur dan bertanya padaku kenapa aku berlarian seperti orang ketakutan. Aku lalu menenangkan diriku duduk di sofa ruang tamu
dan menceritakan apa yang kualami tentang sosok pocong itu. Kakakku bilang mitos yang beredar di gang rumah dekat rumahku itu benar, dan menyarankanku agar jangan berkeliaran di luar rumah, sekalipun di balkon rumah ketika lewat tengah malam, karena mungkin saja sosok pocong itu menunggu. Bahkan lebih buruknya, menjadikanku mangsa selanjutnya untuk dijadikan anak buahnya di dunia mereka. Kakakku menambahkan, jika aku tertidur pulas di luar rumah, misalnya di balkon, mungkin saja saat itu rohku dibawa oleh sosok pocong itu. Namun untungnya aku masih terbangun ketika itu, dan tidak sampai mengalami kejadian itu. Tentang siapa sosok pocong itu, aku bertanya pada salah satu sepuh yang rumahnya berdekatan denganku. Dia bilang, katanya sosok itu sudah ada ketika zaman penjajahan Belanda dulu, sebelum gang ini berdiri. Gang ini adalah sebuah lapangan yang dulunya dijadikan tempat eksekusi tentara Belanda terhadap warga pribumi. Mungkin saja sosok pocong itu adalah salah satu warga pribumi yang dieksekusi tentara Belanda ketika itu. Dia juga menambahkan, jika malam hari diharuskan kepada penghuni rumah untuk menutup rapat-rapat pintunya agar sosok itu tidak mengganggu. Tidak hanya itu, dia juga berpesan agar tidak berisik di malam hari, karena mungkin sosok itu ketika datang padaku merasa terganggu olehku yang saat itu sedang bermain game dan berisik.